sholat terus kemudian dilewati orang di depan itu suatu usul batal. Bab istiqbali rajuli, bab menghadapnya orang laki-laki menghadap ar-rajula pada orang laki-laki lain. Wawa kali bermula ar-rajula, wawa kali bermula ar-rajula itu yusoli sholat siapa? Ar-rajula. Wawa kali bermula ar-rajula itu yusoli sholat siapa? Ar-rajula. Iya gitu kan? Iya juga. Terus wakariha, wakariha dan tidak senang Usmanu, siapa Usman? Gak senang ayustakbala pada hendaknya dihadapi ar-rajul, siapa orang laki-laki. Wawa kali berrajul itu soli sholat siapa rajul. Wa inna mahadha, sesungguhnya bermula ini kariha itu idastagola apabila menyibukkan siapa mustakbil, orang yang menghadap. Itu idastagbala apabila menyibukkan siapa mustakbil, orang yang menghadap, menyibukkan bihi dengan ar-rajul, bihi dengan ar-rajul. Oh, idastagola kan? Ayo. Wakaria dan tidak senang Usman, siapa Usman? Benci Usman itu ayustakbala pada hendaknya dihadapi ar-rajul, siapa orang laki-laki. Wa wakali bermula rajul itu yusoli sholat siapa? Rajul. Wa inna mahadha, sunya bermula ini kariha itu idastagola apabila menyibukkan siapa mustakbil, mustakbil orang yang menghadap di dengan rajul. Fama idalam mustagil, maka adapun apabila tidak menyibukkan siapa mustakbil, faqad qala, maka benar-benar berkata Zaidun, siapa Zaid ibnu Sabit berkata begini, ma bala itu tidak menghiraukan siapa saya, inna rajula, sunya orang laki-laki, layak pou itu tidak bisa memutuskan siapa rajul sholat rajuli pada sholatnya orang laki-laki lain. Hadis yang nomor 511 itu ya, sebelumnya itu kan judul 500 berapa? 11. Bab istiqbali rajuli, bab menghadapnya orang laki-laki menghadap ar-rajula pada orang laki-laki lain. Wa wakal rajul itu yusoli sholat siapa? Rajul. Jadi kami ini bab menerangkan, misalkan kita di sholat menghadap kiblat sini, ada orang di depan kita, itu maknanya gitu. Nah, jadi pas kita sholat terus di depannya kita ada orang, paham maksudnya kan? Pak, jadi kita sholat ngadep sana, ngadep kono wong. Nah, itu ngono bab ngono maksudnya. Ada orang. Sayyidina Utsman itu nggak seneng, artinya wah nggak seneng aku kalau ayustakbala ar-rajulu wa wa yusoli, ada orang sholat terus depani di depi, jadi orang sholat terus ngarepe di depi. Itu kata Sayyidina Utsman, aku nggak senangnya tuh wa inna madza istatagola, kalau orang yang menghadap ini bisa menyibukkan orang yang sholat, tapi nggak menyibukkan nggak apa-apa. Jadi Sayyidina Utsman itu gini, misalkan kita sholat ngarep sini, terus ana uang gede ngarepe kita, nah ngono kan? Cara Sayyidina Utsman, kalau memang orang ini tidak menyibukkan, tidak mengganggu khusyuannya, kan tidak mengganggu khusyuannya, tidak mengganggu pikiran yang sholat, itu nggak masalah. Cuman kalau ganggu itu bermasalah. Alasannya Zaid bin Sabit berkata, ma bala itu saya tidak menganggap. Nah, terserah lantak-lantaklah kau. Nah, kalau misalkan ada orang sholat di hadapannya ada orang, karena apa? Inna rajul layak tahu sholat rajuli, orang laki-laki yang di depannya orang yang sholat itu tidak bisa memutuskan sholatnya orang. Maknanya nggak bisa memutuskan dua, satu tidak bisa membatalkan. Cuman qaul yang masyhur, bahasa tidak memutuskan, artinya tidak mengurangi pahala. Sebab gini loh, misalkan kita ada sholat ya, terus ada orang di depan kita, lewat di depan kita. Ini kemarin kan dijelaskan kan, nah, kalau sumber ulama bahasa lewat di depannya orang musolli itu memutuskan, itu maknanya menurut syuhur itu adanya mengurangi pahala, karena orang lewat itu membuat konsentrasi orang yang sholat itu kurang, sehingga nilai sholatnya akan kurang. Nah, menurut Imam Ahmad dalam satu riwayat dan mayoritas orang Wahabi, karena Syekhul Islam Utamiyah itu punya pendapat, kita sholat terus kemudian dilewati orang di depan, itu suatu usul batal. Makanya orang Wahabi itu semuanya ngikuti Ibnu Taimiyah. Dan coba kita tengok di kitab fikih kan tidak ada mubtilati sholat, perkara yang batal sholat adalah orang lewat depan kita, kan nggak ada kan? Iya kan? Kan nggak ada. Nah,
karena bahasa yaqta'u di sini makna jumhur ulama itu termasuk Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Itu yang dimaksud memutuskan itu bukan membatalkan, tapi mengurangi pahala. Karena konsentrasi orang yang sholat ketika dilewati itu apa? Kekhusyuannya kurang. Itu maksudnya gitu. Tapi kalau Syekhul Islam memutuskan maknanya membatalkan, jadi batal sholatnya orang harus ulang lagi. Maka rata-rata kitab-kitab hadis orang-orang Wahabi itu mesti makna yang tadi membatalkan. Dan bukti sebagai sumber tidak membatalkan di kitab-kitab fikih nggak ono, mulai Safinas terusin bukti latih sholat terus diliwati wong ya ora ono. Karena itu bedanya. Faham maksudnya qat'an? Jadi qat'us sholat itu sumber maknanya apa? Yang diputus itu adalah nilai kesolatannya, kesempurnaannya itu yang kurang. Qala Imam Bukhari hadatsana Ismail ibnu Khalil hadatsana Ali ibnu Musyir anil Amas al Muslim dari Muslim yakni mengenai sahabat Ahmas ibnu Subaikin al Masrukin an Aisyata ana sesungguhnya perkara itu dzukira disebutkan indah disnya Aisyah apa yang disebutkan ma apa barang yaqta'u yang memutuskan apa ma'as sholat pada sholat. Faqalu maka berkata siapa nas atau sahabat yaqta'u memutuskan pada sholat al kalbu apa anjing wal khimaru dan khimar wal mar'atu dan orang perempuan. Qalat berkata siapa Aisyah laqad ja'altumu sungguh benar-benar menjadikan siapa kamu semua nah pada saya kau jadikan kilaban pada seperti anjing. Laqad ra'aitu sungguh benar-benar melihat siapa saya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusolli hari salat siapa nabi wa ini dan sungguhnya saya itulah bainahu sungguh antaranya nabi wa bainal qiblat antara kiblat wa ana kali bermula saya mutajiun itu orang yang berbaring alasari di atas ranjang. Fatakunu maka ada itu saya al-hajat apa hajat fa akrahu maka tidak senang siapa saya an astaqbila pada hendaknya menghadap siapa nabi. Makanya fa ansalu maka keluar siapa saya keluar insilalan dengan keluar sungguhan ini keluar dengan menyamar. Fa ansalu maka keluar dengan menyamar siapa saya insilalan dengan keluar sungguhan. Wa anil Amas diriwayatkan dari Amas an Ibrahim anil Aswan sanaku apa sesamanya hadis madkur hadis di atas naku apa sesamanya hadis madkur hadis di atas. Jadi gini ini serem ini kan. Jadi Siti Aisyah itu pernah di hadapannya disebut-sebut Siti Aisyah ada perkara yang bisa memutuskan sholat. Nah, kan memutuskan itu maknanya kalau bagi tetangga sebelah itu hanya membatalkan sholat. Nah, kalau menurut sumber adalah mengurangi nilai sholat. Kemudian para sahabat mengatakan termasuk yang membuat sholat itu putus itu satu adalah anjing, dua khimar, tiga perempuan, maksudnya yang lewat di depannya. Terus kata Siti Aisyah laqad ja'altumuna kilaban. Mosok aku bawa padano karo asu. Marah Siti Aisyah ini. Artinya kalau anjing itu lewat di depannya orang sholat itu dianggap membatalkan atau mengurangi pahala karena mengurangi konsentrasi sholat. Mosok aku diwong kepada bari asu. Kata Siti Aisyah. Akhirnya Siti Aisyah lakot itu tahu tidak kamu? Ini bahasanya sumpah. Saya itu pernah melihat Nabi sholat dan wa inilah bainau saya antara Nabi dan ini kiblat, ini saya di tengah, misalkan ini kiblat, ini arah kiblat. Saya di sini, Nabi di sini. Saya di tengah-tengah. Nah, wa ana mutajjil saras, saya sedang tidur di atas ranjang. Nabi sholat, berarti kan saya kan di depannya. Nah, maksud aku ini kamu samakan dengan apa? Dengan anjing, sehingga dianggap apa? Memutuskan sholat. Nah, kalau saya ini memutuskan sholat, tidak mungkin Nabi itu sholat di depan saya. Marah Siti Aisyah, tidak mungkin Nabi itu sholat di depan saya. Nah, akhirnya saya ada satu hajat, ya mungkin mau apa kan? Terus saya ini saya juga nggak senang. Maksud saya ini sholat kok di depan Nabi kok sholat di depan saya. Terus saya keluar. Nah, ini Siti Aisyah itu marah. Nah, ini orang Wahabi itu maafin, saking kencengnya dengan pendapatnya yang mengatakan apapun bentuknya perempuan di depan itu adalah qat'us sholat. Itu sampai caranya dibenturkan. Bahasanya dibenturkan. Gimana benturkan? Cobalah, wong Nabi saja mengatakan bahwa
perempuan yang lewat di depan sholat, orang yang sholat, jalan di depan orang sholat, anjing, semuanya itu batalkan sholat. Loh Siti Aisyah mengatakan tidak itu loh. Masa sahabat tuh mau ngalahkan Nabi, cara dibentur nongol. Iya, jadi cara dibenturkan kayak gitu. Oh Nabi aja mengatakan kok tuh sholat kok Siti Aisyah enggak itu. Wah. Tapi ini teks ini dari sahabat atau dari Nabi? Mana? Ini Siti Aisyah, ini Siti kan cerita. Yang mengatakan memutus itu. Ya Nabi begitu. Nah, makanya bahasa memutus itu kalau kita tadi kalau jumhur itu ya perlu dipahami nih. Memutus itu bukan membatalkan, tapi maknanya karena mengurangi konsentrasi sehingga memutus itu memutuskan nilai sholat kesempurnaannya. Nilai sholat itu karena kekhusyuannya kan terganggu. Nah, dibenturkan gitu. Wah, luar biasa. Maka biasa mereka itu kan benturkan. Mau Imam Syafi'i dia dengan Nabi, biasa mereka itu untuk meyakinkan bahwa pendapat mereka itu, itu memang luar biasa dia ini kan. Luar biasa. Jadi cara benturnya begitu. Nah, makanya Imam Bukhari tadi kan membuat judul kan Istiqbalur Rajul Ar-Rajula. Ini Imam Bukhari juga sependapat. Artinya orang yang sholatnya di depan, orang yang misalkan ke sholat di depan ada orang itu nggak masalah. Tidak sampai membatalkan. Nah, lo kayak gitu terus orang Wahabi itu punya alasan begini. Lo itu kan tidur. Kenapa kok disamakan dengan orang yang lewat? Enggak sama lah. Oh, itu tidur judulnya. Ngono itu Pak. Itu kan tidur, orang Siti Aisyah kan tidur kan, enggak lewat. Ngapain Siti Aisyah kok ngomong seperti itu? Ngono bahasanya kan. Ini kan saja kan disangkan tidur. Iya. Insyaallah masyaallah. Ini bab sholat tiba khalfana ini, bab menerangkan sholat khalfana ini di belakangnya orangnya apa? Tidur. Qala Imam Bukhari hadatsana Musaddad, qala Musaddad hadatsana Yahya, qala Yahya hadatsana Isam, qala Isam hadatsani Abi an Aisyah, qala Aisyah. Karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yusolli sholat siapa Nabi wa ana khali bersihtum raqidun orang yang tidur. Muqtaridatan khali apa melintang. Tidur melintang ala firasyihi di atas tikarnya Nabi, tempat tidurnya Nabi. Faida aroda maka apabila menghendaki siapa Nabi ayutiro pada hendaknya witir siapa Nabi aikodo maka membangunkan siapa Nabi ini pada saya. Terus fautartu maka witir siapa saya. Nah, ini menerang bab sholat di belakangnya orang yang tidur. Sebenarnya kita Rasulullah ini juga biasa punya kebiasaan beliau sholat. Saya sedang tidur kan di ranjang di tempat tidur itu kan, nah, Rasul tidur ya, Rasul sholat tapi saya sedang tidur. Ini menunjukkan bahwa memang rumah Nabi itu kan sangat sederhana. Maka sebetulnya hujro itu kan, jadi sebetulnya kamar-kamar bilik kecil aja, tapi istri Nabi itu kan banyak. Jadi satu hamparan gitu kan, terus di peta-peta ini rumah Siti Aisyah di kecil gitu kan. Nah, jadi sehingga Siti Aisyah ini biasa tidur terus Rasulullah sholat. Ya di tempat tidur itu. Nah, ini diambil kesimpulan, oh berarti satu, sholat di depan orang yang tidur boleh. Nah, boleh kan. Yang kedua, tikar di samping untuk tidur juga untuk sholat boleh. Sajadah ya dituruni ya nggak apa-apa. Yang penting suci. Nah, kemudian yang ketiga, ketika Nabi ini mau witir membangunkan. Nah, ini begitu dianjurkan orang itu membangunkan orang sholat. Coba Nabi itu kan ketika mau witir membangunkan siapa? Siti Aisyah. Terus Siti Aisyah ikut witir. Ini dalilnya orang bangunkan orang sholat. Makanya sholat di belakangnya orang yang tidur itu boleh. Yang ini ya ono sing bantah iku ngene. Iku Nabi, jangan disamakan dengan orang biasa. Coba kalau misalkan tingkatannya Pak Qadir, sholat terus di ngarep iku ono itu ayu turu, ya kan ya repot. Jangan-jangan sholatnya ini muter rokaatnya ini kan. Nah, Nabi kan bisa mengendalikan nafsunya, jadi gak masalah. Kalau orang biasa bermasalah itu ngono. Karena itu warna lampunya mati. Wah, kan repot itu jadi ini. Jadi ada sekelompok itu, wah, tidak boleh itu tidur di sholat terus depannya ada orang yang tidur, perempuan pula yang tidur. Wah, itu bisa berbahaya itu. Ya. Kan hadis ini Nabi mau sholat akhir, lalu dia bangunkan Siti Aisyah ke atas. Iya. Nah, sebelumnya kan ada Siti Aisyah yang Nabi sholat, Siti Aisyah tidur tidak dibangunkan, Nabi sholat malam ya. Iya. Berarti ada tak ini
Gimana Mas Isal memang nggak usah, tapi witirnya saja. Ya bisa juga. Jadi gini loh, nanti ada di belakang itu ada, nanti bab sholat itu ada. Kan ada termasuk mazhab Hanafi itu witir itu kan wajib. Dan witir bagi Nabi itu adalah nggak sama dengan kita. Artinya kalau kita kan sunat, ya kan? Kalau Nabi itu witir itu wajib. Nanti ada di belakang itu ada pendapat dalil yang mengatakan inilah witir itu wajib. Nanti ada yang di belakang nanti ada. Nah ini memang yang dibangunkan Nabi itu adalah Siti Aisyah membangunkan sholat witir. Nah, karena witir itu diantara sholat-sholat sunat yang nilainya lebih utama daripada tahajud. Maka karena waktunya itu nggak cukup yang lain, maka witir diutamakan, kan itu kan? Karena witir itu ada ulama yang mengatakan wajib dan termasuk sholat yang afdol. Kemarin kan gitu kan? Bab tatawwi, bab menerangkan sholat sunat khalfal mar'ati, di belakangnya perempuan. Qala Imam Bukhari hadasan Abdullah ibn Yusuf qala Abdullah akhbarana Malikun an Abi Nadhr Maula Umar ibn Ubaidillah an Abi Salamah ibn Abdurrahman Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana sesungguhnya Aisyah itu qalat Aisyah, kuntu ada siapa saya, itu anamu tidur siapa saya, aku tuh tidur bayana yadai Rasulullah, di antara hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warijlaya bermula kedua kaki saya itu fi qiblati, dalam kiblatnya Rasulullah. Faidah sajadah sujud siapa Nabi gomaza, maka menekan siapa Nabi ini pada saya. Ketika saya ditekan fakobatu, maka mengumpulkan siapa saya rijlaya, jadi ditarik ke atas gitu kan, pada kedua kaki saya. Faidah qoma, maka berdiri siapa Nabi sudah berdiri dari sujudnya, basatu, maka membentangkan siapa saya huma pada rijlaya. Qolat berkata siapa Aisyah, wal buyutu khali, bermula beberapa rumah waktu itu, yauma idin, di dalam harinya kuntu anamu baina yadi Rasulillah, itu laisa, tidak ada itu via dalam buyut masobihu, apa beberapa lampu. Nah ini bab sholat sunat. Nah di belakangnya perempuan. Kata Siti Aisyah, saya tidur di depan Rasulullah, kaki saya itu di kiblatnya Nabi. Ketika Nabi sujud itu sempat mijet kaki saya, namanya dekat kan. Nah ini yang dibuat dalil oleh madzhab termasuk madzhab Hanafi, bahwa menyentuh perempuan itu tidak batalkan apa? Wudu. Ini kan Nabi itu. Nah, akhirnya saya tersentuh, ya kaki saya tarik ke atas. Ketika Nabi berdiri, saya telojorkan lagi kaki saya. Nah waktu itu kata Siti Aisyah, rumah-rumah itu belum ada lampu. Jadi ya mungkin saja bersentuhan. Nah ini yang dibuat dalil oleh orang-orang, oleh ulama-ulama yang mengatakan menyentuh perempuan itu adalah tidak batal wudunya. Ya. Gimana? Gimana maksudnya? Terus? Gomaza ini kan? Gomaza itu mijitnya, ketika dia sujud itu kan kayak karena kakinya dekatan, maka ketika sujud itu kan tersentuh tangan Nabi. Nah tersentuh inilah yang kalau dalam adab mereka itu madzhab Hanafi dan madzhab yang mengatakan menyentuh perempuan batal itu kan ini kan menyentuh. Nah, Nabi kan langsung sholat. Kalau madzhab Syafi'i kan ditakwili, menyentuh ini mungkin tidak kena kulitnya, mungkin Siti Aisyah itu pakai alas, itu maksudnya kan. Nah, pakai beralas. Jadi maka bahasa menyentuh kan disebut telak, bisa menyentuh langsung ketemu kulitnya, bisa ketemu bajunya. Paham maksudnya kan? Jadi hadisnya seperti ini, gomazani. Nah ini kalimat menyentuh ini apakah kena alasnya apa tidak? Ini kan nggak jelas, sehingga terjadi khilaf. Jadi khilafnya di sini terletaknya. Babuman aihada babuman, menerangkan babnya orang. Kola yang berkata siapa man, berkata begini, layak tou tidak memutuskan as-sholata pada sholat. Syai'un apa sesuatu, aimin fi'li ghairil musolli. Jadi misalkan yang membatalkan itu ya pekerjaannya orang sholat itu saja, orang lain mana bisa batalkan orang yang nggak sembahyang. Qala Imam Bukhari hadatsana Umar ibnu Hafsin ibnu Qiyas, qala Umar hadatsana Abi, qala Abi hadatsana Amas, qala Amas hadatsana Ibrahim anil Aswad an Aisyah.
Jadi Imam Bukhari pindah sanad, ayat akhiru sanad ila akhir. Qala berkata siapa? Imam Bukhari qala Amas wa hadatsani Muslimun an Masrukin an Aisyata. Dzukira kayak tadi disebutkan indah di dalam sisinya Aisyah apa yang disebutkan ma yaqta'u sholata. Ma bermula barang yaqta'u yang memutuskan apa ma as-sholata pada salat itu al-kalbu anjing wal khimaru dan khimar wal mar'atu dan perempuan. Faqalat maka berkata siapa Aisyah sabbahtumu menyerupakan siapa kamu semua na pada saya bil khumuri dengan khimar wal kilabi dan beberapa anjing. Wallahi demi Allah laqad ra'aitu sungguh benar-benar melihat siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli khalis salat siapa Nabi wa ini biasa itu alasari di atas ranjam bainau antara Nabi wa bainal qiblati di tengah-tengah kan mutajian kali berbaring fatabdu maka nampak di bagian al-hajat mungkin beliau ada kenapa fa akrohu maka tidak senang siapa saya aku enggak senang enggak penak rasati saya an ajlisa pada hendaknya duduk siapa semasuk aku duduk terus ngarepin Nabi sallallahu kan enggak enak faudhiya maka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam aku khawatir nyakitin Nabi makanya fansalu maka keluar dengan menyamar siapa saya mati metu pelan-pelan ya kan min indiri jilahi dari sisi kedua kakinya Nabi. Siti Aisyah itu kan ketika disebutkan yang memutuskan sholat, yang membatalkan sholat kata mereka, kata kita yang memutuskan apa? Yang menyebabkan sholat itu kekhusyuannya terganggu sehingga nilai sholat itu kurang. Satu anjing khimar perempuan yang di depannya. Siti Aisyah marah mau aku pada nembari khimar nembari asu. Kami sumpah demi Allah saya ini sholat di depan Nabi. Ya. Saya tidur, ini kan Nabi sholat saya di depan Nabi. Wah ini alasan dia harus ranjam. Ini kiblat, ini Nabi sholat saya di tengah-tengah. Jadi kalau saya ini dianggap mengganggu sholat Nabi atau mengurangi nilai sholat Nabi itu menyuruh saya bangun saya menyingkir dulu aku mau sholat kan gitu. Tapi kan Nabi kan membiarkan saja. Berarti keberadaan saya di depan itu tidak membatalkan sholat Nabi. Ngapain saya disamakan dengan anjing kayak gitu itu kan? Wah marah nih yang Siti Aisyah ini kan. Ini iya. Sama dengan yang tadi yang saya masih agak ragu. Iya. Ini dalam hadis ini sepertinya teksnya ini kan teks dari sahabat ya. Iya. Seperti ini. Siti Aisyah sampai enggak rela sampai marah ya. Iya. Kalian menyamakan tuh kan para sahabat ya. Iya. Bukan teks dari Nabi. Iya. Seperti menyamakan apa tadi yang memutuskan sholat itu anjing, dan perempuan. Iya. Kan bahasa dari sahabat. Nah sekarang saya paham. Sekarang yang dari Nabi itu mana? Ini saya jadinya dari Nabi itu gini. Nabi itu menyatakan Ani bin Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol yaqta'u as-sholata al-kalbu al-aswadu wal mar'atu. Jadi ada hadis lain bukan hadis ini. Yo, Nabi yang bilang yaqta'u as-sholata al-kalbu al-aswad wal mar'atu al-khaidu. Ada lagi hadis yang ini. Dari Abi Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum yusolli fa inna yasturuhu idza kana baina yadayhi mislu akhirati rakhli fa idza lam yakun baina yadayhi mislu akhirati rakhli fa inna yaqta'u sholatahu al-khimar wal mar'atu wal kalbu. Jadi yang ada hadis yang mengatakan dari Nabi gitu bahwa perempuan yang lewat di depan itu dianggap memutuskan sholat. Makanya orang Wahabi itu kenapa itu kan jelas katakan gini. Siti Aisyah kok nyangkal kayak gitu gimana? Ditumburkan itu seakan-akan. Jadi diadu. Coba sahabat dengan Nabi itu ngono bahasa ini. bahasanya kan ya. Iya. Karena Nabi itu mengatakan gitu. Paham maksud sampean kan? Mungkin ini jadi kelakuan sampean kan? Jadi di apa ya? Dua ngono bentuknya kan untuk meyakinkan pendapat dia. Wah, memang luar biasa itu. Ya Allah Gusti. Qala Imam Bukhari Hadatsana Ishaq ibnu Ibrahim qala Ishaq akhbarana Yaqub ibnu Ibrahim ibnu Sa'din qala Yaqub hadatsani ibnu akhi ibnu Syihab ana sesungguhnya ibnu akhi itu saala tanya siapa ibnu akhi amau pada pamannya ibnu akhi anis sholati dari sholat yaqta'u yang memutuskan pada syai'un apa sesuatu faqala maka berkata siapa amihi la yaqta'u tidak memutuskan syai'un akhbar beri kabar di pada saya Urwatu siapa Urwa ibnu Zubair ana Aisyah zawjah Nabi sallallahu alaihi wasallam
itu qalat Aisyah laqad kana sungguh benar-benar ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakumu itu berdiri siapa Nabi fayusoli minala, dengarkan yakum itu bangun malam siapa Nabi fayusoli maka sholat siapa Nabi minali dalam waktu malam. Wa ini kan ya, wa ini khalis sungguhnya saya padahal sungguhnya saya itu lamu taridotun sungguh orang yang melintang bainahu antara Rasulullah bainal kiblat ala firosi ali atas tikar keluarganya Nabi atau Rasulullah. Nah, dia melintang di tengah. Nah, ini menandakan bahwa keberadaan perempuan di depan orang yang sholat itu tidak memutuskan sholat. Jadi banyak Imam Bukhari menyatakan seperti ini kan. Ya tadi mereka itu dibentur kan ngono bahasa kan. Kalau Imam Bukhari bab idza kamala, bab menerangkan idza kamala apabila membawa siapa musolli jariatan pada perempuan sohirotan yang masih kecil dibawa ala unukihi khali di atas lehernya musolli fi sholati di dalam waktu sholat. Ini bab menerangkan ada urusan gendong kan, gendong. Nah, gendong. Kalau jangan gendong nanti jariatan ala unukihi kali di atas lehernya musolli atau pundaknya para lehernya kan fi sholati dalam sholat. Qala Imam Bukhari katasan Abdullah ibn Yusuf qala Abdullah habarun Malikun an Amir ibni Abdillah ibni Zubair an Amr ibn Sulaim az-Zuraqi an Abi Qatadah al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu ada siapa Rasulullah yusolli itu salat siapa Rasulullah wa wa kali bermula Rasulullah hamilun itu orang yang membawa Umamata pada Umamah binta Zainabah putrinya Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cucunya wali Abi Asi dan bagi Abi As maksudnya putrinya Abi As ibni Rabi'ata ibni Absamsin faida sajada maka apabila sujud siapa Rasulullah wa doa maka meletakkan siapa Rasulullah pada Umamah wa idza qoma apabila berdiri siapa Rasulullah kamala maka membawa siapa Rasulullah pada Umamah. Jadi ini begini. Jadi nanti kalau misalkan nggak paham tanya nggak berapa jelas. Kadang-kadang nerangkan itu kan tidak mungkin sepenuhnya kan. Jadi kalau nggak paham ditanya ini kan. Ini bab seorang sholat membawa jariyah sohiro katakan anak kecil. Nah, ala unuki fi sholat. Di mana bab ini diambil oleh Imam Bukhari dari Abi Qatadah bahwa Rasulullah SAW sholat ini ada yang mengatakan sholat zuhur ada yang asar. Jadi gini Umamah binti Zainab itu kan cucu Nabi. Nah, suaminya namanya Abil As. Ini alhamdulillah saya sempat muskil tapi ketemu. Jadi gini sama-sama di Mekah. Nah ketika Zainab ini mau hijrah yang namanya Abil As itu tidak mau diajak hijrah. Abil As masih kafir. Sementara Zainab itu adalah muslimah. Nah, ini mestinya kita kan istri Nabi, Nabi punya menantu kafir kan gitu. Kan timbul masalah. Ternyata begini. Hukum nanti di bab belakang itu ada. Hukum Islam katakan orang musyrik dengan orang Islam tidak boleh nikah itu baru tahun 6 Hijriah. Nah, sebelumnya masih di Mekah kan belum hijrah. Makanya orang Islam nikah dengan orang kafir belum ada hukum masih boleh. Nah, dari ini Zainab ini nikah dengan Abil Asnya kafir, Zainabnya musyrik. Ketika hijrah tidak ikut ya ayahnya. Nah, Umamah masih kecil, diajaklah hijrah dengan Rasulullah. Itu masih kecil. Nah, sehingga Rasul saking sayangnya dengan cucunya ini, sampai ketika saudara saya itu di apa cara Jawa apa? Kan ono sing kumpul ngene kan. Gendong kan. Duit apa coba ini? Coba. Iya, di sini dulu sini, kan ono sing gendong ini kan. Kan ada yang kakinya di angklang sini itu nah. Maksudnya kan kakinya kan begini kan. Dia kan duduk di sininya. Ini kan saja sholat. Dia sholat. Nah, sehingga ketika sujud saja dia diletakkan. Terus Nabi nanti kalau berdiri diangkat lagi. Ini kan mesti menimbulkan, loh bagaimana gerakannya Nabi? Ini maknanya kan gitu kan. Nabi mengangkat menurunkan itu tidak sampai 3 gerakan yang berturut-turut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini diambil oleh ahli fikih. Berarti perempuan, anak kecil masuk masjid itu boleh.
Nah, kata Pak Nasruddin, ini masalah juga ini. Karena anak kecil itu kan tidak nggak bisa menghindari najis. Apalagi anak laki-laki kan kencingnya itu kan mungkin kalau belum sunat kan gitu. Nah, jadi begini, secara umum perempuan atau laki-laki yang masih kecil itu kan sulit menghilangkan najis, namanya anak kecil kan. Berarti umum, ya barang yang umum lawanan dengan asal. Yang asal itu kan suci. Yang golib, yang umum itu adalah dan dibenturkan lagi asal dengan golib dengan yang umum, tentu menang yang asal. Nah, ini yang dibuat dalil bahwa anak kecil boleh masuk masjid. Nah, ketika digendong ya sampai sholat, nah, sampai selesai sampai salam. Ini menunjukkan Nabi itu begitu sayang dengan cucu. Wong anaknya saja, maaf ini yang punya cucu mesti bisa Pak Bahir bareng kan. Kadang orang itu jarang atau bisa katakan ada orang itu tidak pernah gendong anaknya, tapi dengan cucu itu sayang, gendong. Ini menunjukkan Nabi itu sayang, apalagi dengan ayahnya itu berpisah kan, berpisah. Nah, ketika terjadi perang Badar itu kebetulan As tertawan, jadi tawanan, terus ditebus. Nah, yang namanya Zainab itu namanya masih cinta, sehingga yang nebus itu Zainab, yang juga nebus itu kalung ini kebetulan pemberian dari Siti Khadijah, karena Ibnu As ini adalah keponakannya Siti Khadijah, dan yang mengusulkan nikah dengan Zainab itu Siti Khadijah. Ya Rasulullah, tolonglah putri sama Zainab itu nikahkan dengan Ibnil As, dengan Abil As. Itu yang Siti Khadijah. Terus diberi kalung. Nah, kalung ini masih disimpan oleh Zainab. Ketika Abil As ini tertangkap waktu perang Badar, itu ya namanya beliau kan gimana, istri pertama kan, istri kesayangan, luar biasa. Sehingga Nabi itu gini, besok ini, waduh, ini ternyata ini dari Siti Aisyah ini kalung. Udahlah, saya minta pendapat sampean. Ini Nabi itu enggak diktator. Kalau mau nubus ya monggo, kalau enggak pakai tebusan Abil As ini dilepaskan saja monggo. Jadi Nabi nengok kalungnya itu gimana ya? Aisyah peninggalannya kan enggak mentolong terima itu kan. Nah, ya, akhirnya dilepaskan itu saja. Ketika lepas saja akhirnya dipertemukan lagi suami istri dengan apa? Zainab. Sampai meninggal dunia, terus masuk Islam beliau, masuk Islam. Nah, saya awal-awal juga sempat mosok menantu Nabi orang kafir kan gitu kan. Memang waktu itu belum ada hukum, artinya hukum nikah dengan non muslim itu beda agama, larangan itu belum ada. Belum ada. Karena haramnya nikah seorang non muslim dengan muslim itu adalah tahun 6 Hijrah, yaitu tahun amal Hudaybiyah, tahun 6 Hijriah. Jadi sebelum itu ya biasa saja. Jadi biasa non muslim nikah dengan orang Islam itu biasa gitu. Karena hukum itu belum ada. Iya. Jadi berdasarkan hadis ini, iya, saya pernah melihat orang sholat, iya, lampu mati, iya, ada senter ya dekatnya, dia langsung hidupkan, iya. sujud di situ. Saya itu nggak bisa bilang batal sholat. Iya. Saya ingat hadis ini. Iya. Ingat hadis ini. Benar. Pakai gimana? Ya tadi, kalau dalam mazhab Syafi'i itu kan bergerak 3 kali berturut-turut. Jadi asal nggak 3 kali berturut nggak apa-apa. Walau misalkan 4 kali, 5 kali, cuman nggak berturut-turut. 2 berhenti dulu, nanti nyambung lagi. Yang nggak berturut kan 3 kali berturut-turut. Jadi kira-kira nggak batal hidupkan? Enggak, ya nggak batal lah. Misalkan gini, nyatakan sekali aja kan. Nah, ini nyampe sudah. Terus terkait orang baca Quran lihat api. Nah kayak itu kan, misalkan orang nggak kan banyak orang-orang maaf yang ingin baca Quran panjang kan sambil sakunya kan diambil ini, nah, sambil ini kan. Boleh. Nanti kalau boleh lah itu kan nanti dimasukkan lagi. Nah, jadi tidak sampai melakukan gerakan 3 kali berturut-turut. Nah, diboleh. Nah, makanya sholat yang ada ini jadi persoalan di tengah-tengah kalangan muhadis. Ada yang mengatakan sholatnya itu gimana? Ada yang mengatakan enggak, sholat itu sholat sunat. Tapi ditentang, mana sholat sunat? Wong ada hadis yang diriwayatkan Abi Qatadah, ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam ya umunas wa Umamatu bintu Abil As kan wahia bintu Zainab ibnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al atiqihi. Coba kan Nabi itu, saya melihat Nabi itu mengimami masyarakat, sahabat. Berarti waktu itu harus fardu. Maka ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan duhur. Dengan duhur. Ada yang mengatakan enggak, itu sholat sunat. Tapi tetap yang kuat adalah sholat wajib. Sholat wajib itu yang kuat itu. Babu idza sholat apabila sholat. Babu idza sholat apabila sholat siapa saksun ila firosin
menghadap kepada tikar tempat tidur, fihi yang itu. Ini ada yang mengatakan ilah itu bimana tadi Allah. Babu idza sholat, apabila sholat siapa saksud ila firosin, di atas tikar atau menghadap tikar, fihi yang itu di dalam firos, khaidun bermula orang yang khaid, sokhat sholatu, jadi dibuang. Sabnya idza dibuang. Kan idza sholat, apabila sholat siapa saksun, sholat ila firosin, di atas tikar atau menghadap tikar. Nah, fihi yang itu dalam firos, khaidun bermula perempuan yang khaid, maka sokhat maka sah sholatu apa sholatnya saksun. Qala Imam Bukhari katasan Amr bin Suroro, qala Amrun akhbarana Husaim an Saibani an Abdillah ibni Saddad ibn Had. Qala Abdillah akhbarni kabar pada saya, qalati siapa bibi saya Maimunah bintul Haris. Qalat berkata siapa Maimunah, karena ada firosi apa tempat tidur saya itu khiyala musalla Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lurus tempat sholatnya Nabi. Farubama waqa'a, maka terkadang jatuh atau tersentuh, jatuh mengena saubu apa pakaiannya Nabi alai atas saya, wa ana khali itu ala firosi, di atas tikar saya. Itu maknanya ilah di mana ala tadi kan. Nah ini yang memperkuat madhab Syafi'i. Coba ini kan jelas ini kan, bahwa Maimunah itu cerita tikar saya itu lurus dengan tempat sholat Nabi. Farubama kok saubu, kadang-kadang saubuhu, coba pakaiannya Nabi menyentuh alaya, berarti kan pakai ketika sholat kan pakai apa? Pakai alas, pakai kail. Nah, ini yang dibuat memperkuat madhab Syafi'i hadis tadi, bahwa sentuh dengan Siti Aisyah itu ada pakai kail. Karena hadis Siti Maimunah ini farubama waqa'a saubuhu, kan saubu alaya wa ana ala fi firosi, waktu itu saya di atas tikar saya. Dan beliau khatasana Abu Nu'man, qala Imam Bukhari khatasana Abu Nu'man, qala Abu Nu'man khatasana Abdul Wahid ibnu Ziyad, qala Abdul Wahid khatasana As-Saibani ibnu Sulaiman khatasana Abdullah ibnu Saddad, qala Abdullah sami'tu Maimunata taqulu, kali berkata siapa Maimunah, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yusolli sholat siapa Nabi, wa ana kali bermula saya ila janbi, di sampingnya Nabi itu naimatun tidur. Faidah sajadah maka sujud siapa Nabi, asoba maka menimpa dia saubuhu, apa pakaiannya Nabi, wa anakha idun, kali itu kaidun perempuan yang khaid. Wazada Musaddad an Khalidin, qala Khalid hadatsana Sulaiman As-Saibani, wa ana pada lafaz wa ana kalau itu kaidun khaid, sehingga judulnya kan fihi kaidun. Jadi judul diambil dari isinya hadis ini. Bab wal yakmizu, hal yakmizu apakah boleh menekan arrojulu, siapa orang laki-laki imra'atau pada istrinya rojul indah sujudi. Nah, kaya sudah supaya apa? Sujud siapa? Rojul. Jadi mergo nggone sempit, ketika sujud isya ditekan kakinya supaya kakinya itu nyingkir atau ditarik. Qala Imam Bukhari hadatsana Amr ibnu Ali qala Amar hadatsana Yahya qala Yahya hadatsana Ubaidullah qala Ubaid hadatsana Al-Qasim an Aisyah qala Aisyah bi sama adaltumu, bisa itu seburuk-buruknya, bisa itu seburuk-buruknya, kata biasa ma apa barang adaltumu yang menyamakan siapa kamu semua pada saya, kamu samakan bil kalbi dengan anjing, wal khimari dan khimar, bermula itu pekerjaan, aidalikal fi'lu, jadi maksudnya dibuang. Bisa itu kan itu saele-ele ma apa barang adaltumu yang menyamakan siapa kamu semua pada saya, kamu samakan saya ini bil kalbi dengan anjing, wal khimari dan khimar, aidalikal fi'lu, sama dengan bisalladzi adaltu bil khimar dalikal fi'lu. Jadi gawe kamu madakno aku bari asu khimarku lek mosok aku dianggap batal sembahyang padha khimar ae. Lakot roa itu sungguh benar melihat siapa seni pada aku lihat diriku sendiri. Nah, wa Rasulullah kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat siapa Rasulullah, wa ana kali berasa itu mutajjatu berbaring baina antara Nabi wa bainal qiblati. Faida aroda maka apabila mengendaki siapa ayas sudah gomaza maka menekan jabi rijlaya pada kedua kaki saya, faqabatu maka menarik ke depan kerjaan huma pada rijlaya. Sebenarnya katanya sama dengan tadi, cuman judulnya jadi bikin beda kan. Nah, ini kan judulnya kan
Boleh tidak memijat gitu kan? Ya boleh menekan karena tempatnya sempit supaya sujudnya itu lapang, bisa sujud. Babul mar'ati, bab perempuan tatroku yang membuang siapa mar'ah, babnya seorang perempuan yang membuang anil musolli dari orang yang sholat, buang syai'an pada sesuatu minal adha dari kotoran. Minal syai'an itu minal adha nyatanya kotoran. Babul mar'ati, berbab menerangkan perempuan tatroku yang membuang siapa mar'ah anil mar'ati dari perempuan, anil musolli dari orang yang sholat, buang syai'an pada sesuatu dibayani minal adha nyatanya kotoran. Qala Imam Bukhari hadatsana Ahmad ibnu Ishaq As-Suramani qala berkata siapa Ahmad hadatsana Ubaidullah ibnu Musa qala Ubaid hadatsana Israil an Abi Ishaq an Amr ibn Maimun an Abdillah qala Abdillah bayna Rasulullah antara bermula Rasulullah dalam antara bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qaimun itu orang yang berdiri yusolli kali salat siapa Rasulullah indal Ka'bah di sisi Ka'bah. Wajab Quraisyin bermula rombongan orang Quraisy itu fi majalisihim di dalam tempat duduknya Quraisy. Itqala maka tiba-tiba berkata qailun siapa orang yang berkata minhum yang sebagian daripada Quraisy berkata begini, ala tangduruna adakah tidak melihat siapa kamu semua ila hadzal muroi kepada ini orang yang riya, dikatakan pamer kan. Ayyukum bermula mana kamu semua, yakum itu bangkit siapa ayyukum, ada kamu yang mau bangkit berdiri ila jazuri ali fulanin kepada unta yang dipotongnya ali fulan. Fayamidu maka bermaksud siapa ayyukum ila farsia kepada membawa tainya jazur, wadamiha dan darahnya jazur, wasalalaha dan isi dalamnya, isi perutnya itu kan, wasalaha dan isi perutnya jazur. Fajia maka datang siapa ayyukum bi dengan membawa farosya il akhir. Sumayum hilu kemudian menunggu siapa ayyukum upada dal muroi. Kata ida sajada sehingga apabila sujud siapa dal muroi maksud Nabi. Dal muroi maksud Nabi. Wa doa maka meletakkan siapa ayyukum. Wa doa maka meletakkan siapa ayyukum. Jadi karena Nabi sujud maka meletakkan hu pada farsya il akhir baina katifai antara kedua berikatnya Nabi atau adal muroi. Akhirnya famba'atha maka bergerak asqahum siapa orang lebih celakanya Quraisy namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Falamma sajada maka ketika sujud siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa doa maka meletakkan siapa asqahum hu pada farsiha itu baina katifai antara kedua berikatnya Rasulullah. Wa tabata tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan kali sujud. Fadhahiku maka tertawa siapa Quraisy kata malah sehingga ba'dhum ila ba'din sehingga condong, maksudnya menyalahkan kan. Kata malah sehingga condong ba'dhum siapa sebenarnya Quraisy ila ba'din nadhi song guyu-guyu gara-gara kamu. Fantolako maka berangkat muntolikun siapa orang berangkat ini Ibnu Mas'ud berangkat ila Fatimah ke Siti Fatimah ngasih tahu waya kali bermula Fatimah waktu itu Juwairiyatun perempuan yang masih muda. Juwairiyatun itu perempuan yang masih muda. Fa'at balat maka datang siapa Fatimah tas'a kali berjalan cepat kandani bapak ingun langsung cepat-cepat beliau. Wasabata tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan kali sujud kata alqot sehingga membuang siapa Fatimah hu pada farsiha wa damil akhir dibuang anhu dari Nabi. Wa'at balat dan menghadap siapa Fatimah alaihim atas Quraisy tasubbu kali mencaci siapa Fatimah pada Quraisy. Bapak itu konon marah-marah lah. Falama qadha maka ketika selesai siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sholata pada salat qala maka berdoa siapa Nabi Allahumma ya Allah alaika semoga menghancurkan siapa engkau ya Allah bi Quraisyin dengan orang Quraisy. Allahumma ya Allah alaika semoga menghancurkan siapa engkau bi Quraisyin. Terus dijelaskan Quraisy yang mana? Rabi'ah. Ini sebut orangnya kan. Walid dan Walid ibn Uqbah wa Umayyah dan Umayyah bin Khalaf wa Uqbah dan
Uqbah ibni Abi Mu'aid wa Umairah bin Walid. Qala berkata Abdullah, jadi Abdullah bin Mas'ud, fawallahi maka demi Allah, laqad ra'aitu, sungguh benar-benar melihat siapa saya, pada semuanya Ammar bin Hisham, Utbah bin Rabi'il akhir, sur'a kali beberapa orang yang mati yauma Badrin dalam hari perang Badar. Summa suhibu kemudian diseret siapa Amr il akhir ilal qolibi kepada sumur qolib. Sumur yang gampangannya batu batanya belum dilus, belum diripo. Qolibi Badrin, sumur qolibnya Badar. Sumakola kemudian berkata siapa Rasulullah SAW, wa utbi'a dan diikutkan ashabul qolibi, siapa beberapa orang yang dibuang di sumur qolib tadi, diikutkan laknatan pada laknat. Ini babnya seorang perempuan yang membuang kotoran, ya kan, yang ada pada orang yang sholat. Ini Rasulullah ini ketika dia masih hijrah, masih di Mekah. Jadi ketika Rasulullah ini sedang sholat di Ka'bah, sekelompok orang Quraisy sedang di situ. Ada salah satu mereka usul, coba itu orang yang riya. Ini Nabi bilang riya, itu kok sholat saya pamer-pamer di depan orang, itu riya. Ini Nabi bilang riya kan. Oke, coba hadal muradi kok Muhammad riya pamer sholat di situ. Nah, ada enggak di antara kita ini kan, itu ada simpulan tuh motong unta. Nah, ambillah itu, tainya, kotorannya, darahnya, isi dalamnya unta itu, ambillah, bawa ke sini. Nanti kita tunggu ketika Muhammad itu sujud, kita letakkan di kedua katifaihi. Nah, adalah salah satu di antara mereka yang semangat, namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Iya, dia pergi ngambil kotoran unta itu kan. Ketika Rasul sujud, diletakkan di kedua berikatnya. Nabi ketika sujud saja. Nah, ini yang jadi masalah itu begini. Ini dalam kajian fikih itu kan. Nah, Nabi kan sujud, terus diletakkan ini bagaimana? Bagaimana nih kan status najisnya maksudnya? Ini masih jadi masalah kan? Nah, ini Imam Nawawi itu berikan komentar begini. Rasul itu saking khusyuknya, saking ingatnya sampai Tuhan, sampai ketika diletakkan tidak terasa. Tidak terasa. Nah, sehingga awal hasil itu begini, sujud. Datanglah sampailah Siti Fatimah ketika dikasih tahu Muntolikun Abdul Mas'ud ngasih tahu siapa? Fatimah. Itu Fatimah masih muda kan. Nah, terus langsung datang bergegas. Nabi sedang sujud itu kotorannya dia langsung marah. Nah, setelah itu biasa marah-marah. Nah, setelah Rasulullah sholat itu baru berdoa Allah alaika. Nah, dalam fikih itu begini. Coba terus sholat Nabi itu setelah selesai sholat, Nabi itu pertanyaannya apakah ngulang sholatnya apa enggak? Itu kan ada kotoran kan. Nah, ini yang bahasan fikih ini ternyata alhamdulillah ini yang saya cari baru kemarin ketemu. Jadi begini, ketika Rasulullah itu masih di Mekah, itu kewajiban sholat itu sudah ada. Cuman yang namanya sholat yang batal sebab najis itu belum ada. Jadi masih ada perintah sholat. Cuman kaitan syariat, kayak yang membatalkan sholat, kayak zakat, kayak puasa itu belum ada. Adanya di Madinah setelah Nabi hijrah. Makanya ketika Nabi sholat ini ketika kotoran unta, itu Nabi enggak ngelakuin sholatnya karena najis waktu itu belum membatalkan sholat. Nah, itu gitu kan. Alhamdulillah, itu belum membatalkan sholat. Makanya masih biasa. Nah, Nabi sholat juga berdoa, ya Allah hancurkan orang Quraisy. Ini kan umum, terus disebutkan orang-orangnya tertentu, bukan semuanya. Ya Allah hancurkan, disebutkan Ammar bin Hisham, Utbah, Rabi'ah, seterusnya. Ini kan ternyata kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, nama-nama yang disebutkan Nabi itu ketika perang Badar Kubro, itu mereka mati semua dan sempat diseret, dimasukkan dalam qolib sumur yang belum diripo. Masukkan semua. Nah, ini doa Nabi, mujarab benar Allahumma alaika bi Quraisyin, terus Allahumma alaika bi disebutkan Mas. Nah, ini diambil kesimpulan mendoakan laknat kepada orang yang nyata-nyata musuh Allah dan dia sudah meninggal dunia dan nyatanya itu boleh. Tapi kalau orang kafir yang nasibnya belum tentu, siapa tahu nanti dia Islam, ya kan? Kita melaknat tidak boleh. Karena siapa tahu dia berubah jadi mukmin atau muslim. Kalau ya dilaknat tapi kan nyata-nyata dia musuh Allah dan nyatanya sampai mati kan. Jadi begini, nanti di hadis sebelah itu ada. Jadi begini Pak. Jadi ya. Jadi Rasulullah nanti setelah ini kan ada hadis yang sebelah istilahnya. Nabi itu sejak Isra wa Mi'raj kan dapat kewajiban pada sholat.
Itu Nabi itu mulai dari awal sampai akhir Nabi itu tidak pernah nggak jamaah, nggak pernah nggak jamaah. Nah ini Nabi kan sholat sendirian, berarti bukan sholat wajib. Nah karena Nabi itu tidak pernah sholat itu tidak berjamaah. Jadi beliau sholat sendirian, berarti tidak sholat wajib. Paham maksudnya kan? Nah coba kita baca hadis yang setelahnya ini biar tambah